Mari kita awali puja bakti SPD pada pagi hari ini dengan membacakan nama Karapatha. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sanghang Namami. Yamamhako mayang Bhagawantang Sarananggata Yono Bhagawa Sattha Yasaca mayang Bhagavato Dhammang Rojema Imehi Sakareitang Bhagawantang Sasa Dhammang Sasawak Sanggang Abhipujayama. Mari kita lanjutkan dengan permohonan Pancasila halaman 42. Handamayang Pancasila radhanang karomase mayang bante tisarane nasaha Pancasila niyacama dutiyampi mayang bante tisarane nasaha Pancasila niyacama tatiyampi mayang bante tisarane nasaha Pancasila niyacama. Yamahang wadamitang wadita Ama bante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Saranagammanang paripurnang.
Amabante. Panatipata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Panatipata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinadana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinadana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kame Sumiccacara Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kame Sumiccacara Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Surameraya Majjapamadatthana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Suramerayam Majjapamaddatthana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Imani panca sikkhapadani silena sugating yanti silena bhoga sampada silena nibbuting yanti tasma silang wisodhaye. Amabante. Sadu, sadu, sadu. Mari kita lanjutkan dengan pembacaan Pali Wacana. Handamayang Buddha Nusatinayang Karomase Iti Piso Bhagawa Arahang Sambuddho Wijacarana Sampanno Sugato Lokawidu Anutaro Purisa Dhammasarati Atha Dewa Manusanang Buddho Bhagawa. Handamayang Dhammanusatinayang Karomase Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanaiko Pacatang Weditabo Winyuhi Ti. Handamayang Sangga Nusatinayang Karomase Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Ujupatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Nyayapatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Samicipatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Yadidang Catari Purisa Yugani Atta Purisa Pugala Esa Bhagavato Sawaka Sanggo Ahuneyo Pahuneyo Dakineyo Anjali Karaniyo Anutarang Punya Ketang Lokasa Handamayang Saca Kiriya Gatayo Banamase Nati me saranang anyang Buddha me saranang warang Ete nasa jawajena So
ime hotu sabada nati me saranang anyang dame saranang warang ete nasa cawajena soti me hotu sabada time saranang anyang sanggo me saranang warang ete nasa cawajena soti hotu sabat mayang Brahma wihara paranang karo masih niduko homi awelo homi abya pajo homi anigo homi suki atanang pariharami sabe sata sukita hontu niduka hontu awera hontu abya paja hontu aniga hontu suki atanang pariharantu sabe sata duka pamucantu sabe sata malada sampatito wigacantu sabe sata kamasaka kamadayada kamayoni kamabandu kamapati sarana yang kamang karisanti kalyanang wa papakang wa tasadayada bawisanti. Marilah kita melakukan pemancaran Brahma Wihara. Semoga aku berbahagia, bebas dari derita, bebas dari mendengki dan didengki, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga aku dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari derita, bebas dari mendengki dan didengki, dari menyakiti dan disakiti, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga mereka dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Semoga semua makhluk bebas dari derita. Semua makhluk tak kehilangan kesejahteraan mereka peroleh. Semua makhluk adalah perbuatan mereka sendiri. Lahir dari perbuatan mereka sendiri, berkerabat dengan perbuatan mereka sendiri, tergantung pada perbuatan mereka sendiri. Perbuatan apapun yang akan mereka lakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan mereka warisi. Ya, setelah tadi kita telah bersama-sama mengulang Pali Wacana, sekarang tiba waktunya kita untuk berlatih Citta Bawana yang akan dipandu oleh Yang Mulia Bante. Ya, selanjutnya kita akan melakukan Citta Bawana, mengembangkan cinta kasih di dalam batin. Oleh karena itu, atur posisi duduk yang sesuai. Apakah bersila atau bersimpuh, yang penting adalah punggung bisa diluruskan tetapi tidak tegang. Lalu kita mulai mengedepankan pengingatan yang teriring nilai luhur cinta kasih di dalam batin, bisa menggunakan panduan kalimat di dalam hati sebagai berikut. Semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari mendengki dan didengki,
bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari penderitaan jasmani dan batin. Semoga saya dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Semoga makhluk-makhluk yang berada di depan saya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari mendengki dan didengki, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari penderitaan jasmani dan batin. Semoga makhluk-makhluk tersebut dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Semoga makhluk apapun yang ada di sebelah kanan saya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari mendengki dan didengki, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari penderitaan jasmani dan batin. Semoga makhluk-makhluk tersebut dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Semoga makhluk yang berada di belakang saya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari mendengki dan didengki, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari penderitaan jasmani dan batin. Semoga makhluk-makhluk tersebut dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Semoga makhluk yang berada di sebelah kiri saya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari mendengki dan didengki, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari penderitaan jasmani dan batin. Semoga makhluk-makhluk tersebut dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Semoga makhluk-makhluk yang berada di arah-arah di antaranya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari mendengki dan didengki, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari penderitaan jasmani dan batin. Semoga makhluk-makhluk tersebut dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Semoga makhluk yang ada di atas saya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari mendengki dan didengki, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari penderitaan jasmani dan batin. Semoga makhluk-makhluk tersebut dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Semoga makhluk yang ada di bawah saya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari mendengki dan didengki, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari penderitaan jasmani dan batin. Semoga makhluk-makhluk tersebut dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari mendengki dan didengki, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari penderitaan jasmani dan batin. Semoga semua makhluk dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Semoga semua makhluk dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Semoga semua makhluk dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Cita bhawana selesai, sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Kini tiba waktunya bagi kita semua untuk mendengarkan Dhammadesana yang akan disampaikan oleh Bante Tita Sado. Kepada umat yang membawa handphone dimohon untuk dapat mengatur ke mode getar atau silent. Dan akan kita awali dengan permohonan Dhammadesana. Handamayang Dhammadesana radhanang karomase Brahma caloka dipati sahampati katanjalian diwarang ayacata santi dasata paraja kajatika desetu damang anukampi mang pajang. O kasang me bhante mahathero detu dhammakathang kathetung. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Buddhang dhammang sanghang namasami. Aparutate sang amata sadwara yeso tawanta pamuncantu sadhang. Ya. Upasika yang termuliakan Ayasma Adikusalo Mahathera, upasaka upasika yang berbahagia, hari ini adalah hari kedua dalam sisi terang bulan ketiga musim panas. Melanjutkan uraian yang kemarin, ya kalau kemarin disebut sebagai mendalam atau berat-berat, mungkin ini lebih tenggelam dan lebih susah diangkat. Ya tetapi ya kalau belum pernah didengarkan kan bagaimana kita bisa berkembang dalam dhamma ini. Ya maka sedikit mohon maaf kalau memang kadang-kadang pakai bahasa asing, kadang-kadang pakai istilah yang susah dimengerti, karena memang dhamma ini susah dimengerti. Tetapi kan kalau kita mau mendengar perlahan-lahan nanti mungkin bisa memahami. Kalau kemarin dibahas mengenai dukkha dan sisi kemunculannya, sekarang ternyata sebagaimana pemikiran orang cerdas, ini baru sebatas pemikiran, bahwa yang sewajarnya memiliki kemunculan semestinya wajarnya memiliki kepadaman. Kalau yang darinya dianggap belum ada lalu dianggap menjadi ada, suatu saat juga pastinya atau kemungkinan besarnya menjadi dianggap tidak ada lagi. Karena kalau terus berlangsung begitu, misalkan kita lahir tidak meninggal-meninggal sampai entah kapan, akan merepotkan juga kan? Akan merepotkan juga, belum tentu tidak meninggal-meninggal masih dalam keadaan sehat juga. Demikian juga pandangan keliru yang membawa kepada penderitaan juga ada kepadamannya yang disebut sebagai nibbana. Nibbana itu apa sih? Kenapa disebut sebagai nibbana? Dan ada sinonimnya dari nibbana juga. Kalau tadi Bante Dhammadiro menjelaskan kusala sinonimnya Buddha, nibbana meskipun bukan bersinonim dengan kata Buddha, tetapi nibbana adalah ciri dari Buddha. Dalam arti kalau kusala itu adalah bagian praktik dari sang Buddha, nibbana adalah hasil dari Buddha, hasil kebudayaan itu sendiri. Nibbana salah satu pengertiannya adalah padam. Padam apa yang padam? Seperti api yang padam. Api apa yang padam? Api keserakahan, api kebencian, dan api pandangan keliru. Sebatas ini kan kita sebenarnya mudah memahami bahwa oh, kalau tidak ada keserakahan, kalau tidak ada kebencian, kalau tidak ada pandangan keliru, berbahagialah, berbahagialah. Tetapi pandangan keliru seperti apa yang padam ini? Pandangan keliru seperti menganggap yang bukan indah sebagai indah, menganggap yang bukan, yang sukar bertahan sebagai mudah bertahan. Jadi menganggap yang sukar bertahan sebagai mudah bertahan, menganggap yang sebenarnya tidak kekal sebagai kekal, dan menganggap yang bukan diri sebagai diri, yang bukan milikku, bukan aku, bukan diriku sebagai milikku, aku, diriku. Sebenarnya ya sebatas itu penjelasannya. Hanya saja diumpamakan seperti ketika masih ada pandangan keliru maka adanya kelahiran, ketika tidak ada pandangan keliru padamnya kelahiran. Ketika masih ada pandangan keliru adanya hal-hal yang mengarah kepada perbuatan, ketika tidak ada pandangan keliru tidak ada yang mengarah kepada perbuatan. Ketika masih ada pandangan keliru adanya perbuatan itu sendiri, kalau tidak ada pandangan keliru tidak ada lagi perbuatan. Dalam arti ya tidak mengerti sebagai yang berbuat. Walaupun dalam konteks tertentu perbuatan sebagai gugusan ya dipahami sebagai
ada sebagai itu sebagai bentukan. Tetapi kan kita mengerti sebagai kita berbuat karena kita masih menginginkan buah dari perbuatan itu. Jadi padamnya perbuatan bukan berarti tidak melakukan apa-apa, itu juga keliru. Tapi perbuatan yang dilakukan itu tidak lagi dikotori dengan keinginan-keinginan akan buah-buah. Dan maka yang disebut sebagai bentukan-bentukan yang muncul dari pemahaman keliru juga padam. Yaitu kan ati bikawe aja tang aka tang abu tang asang katang. Itu sebenarnya ya bukan identik dengan yang tidak dilahirkan, yang tidak menjelma dan sebagainya, tetapi padamnya kelahiran. Padamnya kalau disebut sebagai penjelmaan ya sebutlah penjelmaan. Padamnya perbuatan-perbuatan dan padamnya bentukan-bentukan. Yang itu sebenarnya karena kita sudah tidak lagi memilih kondisi untuk terlahir di alam manapun juga. Ini sebenarnya penjelasan Nibbana sebatas ini, karena ya seumpama garam yang asin tidak akan bisa dipahami jelas oleh mereka yang belum merasakan garam secara langsung. Tetapi kan bukan berarti tidak bisa dijelaskan sama sekali bahwa oh, rasa asin itu bukan manis. Rasa asin itu tidak pahit, rasa asin itu tidak asam. Ada keberadaan yang bukan manis, yang bukan pahit, yang bukan asam, tetapi ia dikenyam oleh lidah misalkan. Demikian juga bahwa ada keluhuran yang tidak lagi dinodai dengan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kelahiran. Itulah disebut sebagai Nibbana. Ini salah satu penjelasan Nibbana. Penjelasan yang lebih mengarah kepada praktik, sinonim dari Nibbana adalah Wimokha atau Wimutti. Wimokha berarti bebas. Bebas dari pemahaman yang keliru, yang biasa dipilah menjadi 3. Dan ini terkait dengan praktik. Kalau kita terbiasa mengerti atau menyelidiki, yang kalau kemarin disebut Pancakhanda, gugusan-gugusan 5 ini, tapi biasanya kalau ya gugusan-gugusan 5 inilah kita mengerti, menyelidiki dari sisi tidak kekalnya. Kalau kita mengerti sebagai tidak kekal, kan kita juga mengertinya sebagai yang tidak punya gambaran. Maksudnya begini, kita mengerti perempuan sebagai perempuan karena ada bentuknya, dan karena kita melihat karena perubahannya itu tidak terlalu cepat. Tetapi kalau asap ya, itu kan ada asap di depan. Bagaimana bentuk asap? Ada yang bisa menggambar bentuk asap? Tidak pasti bentuk asap kan? Karena perubahannya lebih kelihatan cepat, lebih kelihatan ketidakkekalannya. Dan kalau kita sudah menyelidiki hal yang perubahannya lambat ini, hingga kita mengerti sebagai yang berubah juga, sebagaimana asap itu, jadikan mengertinya sebagai yang tidak ada gambaran, animita. Nah, maka kebebasan dari ini, kebebasan dari mengerti sebagai anicca, disebut sebagai animita wimokha. Kebebasan karena memegang atau karena mengerti sebagai yang tidak ada gambaran. Jadi kita tidak lagi menilai sesuai dengan gambarannya. Mengerti itu sebagai tidak kekal. Mengerti diri ini atau yang dijuluki sebagai diri ini sebagai tidak kekal, sehingga kan kalau kita tidak lagi memegang secara gambarannya, akan lebih mudah, walaupun belum sepenuhnya bisa terbebas penuh kalau dalam tahapan awal, akan lebih mudah bagi kita untuk tidak melekat dengan yang tidak ada gambaran ini. Itu yang pertama. Hanya saja kekurangannya adalah kadang-kadang gambaran itu tidak melulu bisa ditengarai kemunculan dan kepadamannya. Kita kan mengertinya kadang-kadang kan sudah tidak kita lihat, masih ada konsep di dalam pemikiran kita. Itu kan sudah bebas, sudah sulit untuk ditengarai bagian ketidakkekalannya lah begitu. Walaupun sebenarnya tidak kekal. Ada sudut pandang lain juga. Karena kita mengerti
sebagai yang sukar bertahan dari sisi dukkanya. Karena sukar bertahan itu berarti tidak pernah bisa mempertahankan kondisi tegak. Dalam arti kan kalau ada kita misalkan begini, kita menanam seperti misalkan dupa itu, misalkan kan kadang-kadang kalau abunya terlalu itu kan suka jatuh. Sebenarnya kan kondisi kanda ini juga demikian. Dalam arti kan kalau kita mengerti tidak kekal, ada sisi kemunculan, ada sisi kepadamannya. Secara umumnya yang dipahami sebagai kemunculan dan dipahami sebagai kepadaman begitu. Tetapi kan kalau kita melihat dari sisi kemunculan, muncul, kita inginnya muncul lagi. Tetapi kita lihat dari sisi padamnya, padam. Oh, ternyata tidak mudah bertahan, tidak mudah mempertahankan kondisi tegak kokoh. Maka yang disebut sebagai apanihita wimoka. Yang sebenarnya ini adalah kelanjutan dari anicca. Yang kadang-kadang ada juga hal-hal yang sulit ditengarai kepadamannya. Kadang-kadang itu sudah muncul lagi dalam bentuk yang lainnya. Kayak ingatan-ingatan kita begitu kan, kadang kan sudah merembet, melamban hingga berkembang biak. Hingga sudah tidak tahu lagi kapan kita mulai memikirkan kenangan-kenangan itu. Hingga tahu-tahu sudah ada di depan rumahnya, misalkan yang kita ingat itu siapalah, mungkin misalkan oh ingat dulu itu saya punya teman ini berkembang, tiba-tiba tanpa kita sadari kalau kita tidak pernah berlatih sudah di depan rumahnya ingin bertemu. Ya bisa jadi kan, itu kan hal yang sangat mungkin terjadi di saat ini. Atau mungkin kalau dulu beberapa tahun yang lalu saya misalkan pernah makan ini di sana misalkan. Iya itu kan rasanya begini, ini udah berkembang, tahu-tahu sudah sampai di depan rumah makan. Atau sudah di depan meja, sudah tersedia di depan. Itu kan sudah tidak bisa ditengarai lagi kapan muncul, kapan padamnya. Maka itu yang terakhir adalah melihat dari sisi anatta, dari sisi ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku, bahwa memang kadang-kadang sulit ditengarai kemunculan dan kepadamannya, tetapi kan kemunculannya bersebab. Dan kita tidak bisa menengarai kemunculan kepadaman, kita bisa memahami kira-kira sebab apa kita memikirkan itu. Dalam arti kan, saya ingin makan ini, kenapa? Apa karena rasanya begini, rasanya begitu. Dengan begitu kan kita lebih mudah mengerti apa yang menjadi sumber dari kemelekatan kita. Dan kalau kita sebenarnya kalau sudah mengerti betul apa yang menjadi sumber kemelekatan kita bisa menuntaskan tepat di tempat munculnya. Yaitu teorinya, tapi kan kadang-kadang praktiknya kalau kata Bante Damadro MM-an. Mati-matian. Ya kadang-kadang kan kita sudah tahu sebenarnya, sudah tahu itu memang sumber kemelekatan, sumber penderitaan, tapi kan masa sih nggak boleh sedikit-sedikit. Ya kalau jujur dengan diri sendiri itu kan sebenarnya kejujuran. Nggak apa-apa, kan masih perumah tangga ini misalkan gitu. Kan biasanya begitu kan. Tidak apa-apa gini. Tidak apa-apa, hari uposata tidak atas sila nggak apa-apa, kan nggak ada kewajiban misalkan. Nggak apa-apa kalau SPD nggak atas sila nggak apa-apa, kan nggak ada kewajiban. Ya gitu. Atau nanti kalau misalkan saya minta atas sila ganggu bantenya, kasihan bantenya gitu. Padahal sebenarnya kan itu pembenaran akan hal yang tidak ya ini sih ya mungkin bukan di sini, mungkin di sana, jauh di sana, di mana itu mungkin. Yaitu karena kita mengerti tempat munculnya, kita mengerti kemunculan bersebab, kan kita mengerti sebagai bukan milikku, bukan aku, bukan diriku. Bagaimana bisa dimengerti sebagai ada esensi kalau kemunculannya bersebab? Sebelum itu muncul ada di mana? Kan tidak ada sebenarnya. Kalau kita dengan penggunaan istilah yang bisa dipahami lah. Nah, karena kita mengerti sebagai bukan diri, sebagai hampa, kosong, semu, tidak berpemilik, maka kita terbebaskan karena mengerti sebagai yang kosong, sunyata. Nah, kosong ini bukan berarti
kosong karena tidak ada apa-apa sama sekali, tetapi kan karena kemunculannya bersebab dan itu juga menjadi sebab kemunculan yang lainnya, maka kan yang dianggap isi itu juga seumpama kosong. Yang dianggap kosong itu juga seumpama isi. Yaitu memang ada sutra di Mahayana yang berkata demikian, tapi kan itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan konsep ini. Nah, mengerti sebagai kosong ini terbebaskan juga, tidak lagi melekat. Dan otomatis juga mengerti sebagai yang tidak ada gambaran, bagaimana caranya yang kosong ada gambarannya. Dan mengerti tidak ada gambaran juga mengerti yang sukar mempertahankan keberadaan bertegak, bagaimana yang kosong bisa kokoh tegak. Itu salah satu pemahaman nibbana dari sisi yang lainnya terkait wimoka. Ada lagi sinonim dari nibbana yang disebut sebagai wiweka. Wiweka berarti lengang. Mungkin jarang didengar ya, tetapi sebenarnya itu banyak di suta-suta. Biasanya kalau membahas jana itu selalu, kalau kita baca Bala Sutta, mungkin kalau pernah baca Bala Sutta itu ada wiwice wakamehi wiwice aku salehi damehi sawita kang sawicarang wiweka jampiti sukang patamang janang upasam pajawi harati. Itu terkait jana pertama misalkan. Ya itu nanti dicari artinya lah di situ kalau dijelaskan. Biar gampang cari artinya, biar ada upaya supaya tahu maksudnya apa tadi Bante ngomong apa gitu kan. Karena dijelaskan artinya itu susah kan kalau diartikan harfiah itu. Saya sendiri kewalahan untuk menerjemahkan itu. Apa yang dimaksud sebagai wiwicewa kami itu kan karena itu satu kalimat pendek sebenarnya kalau di ini. Iya, susah diartikannya kalau mau ini, tapi ya kurang lebih ngerti wiweka artinya lengang. Lengang di sini dalam arti seperti lowong begitu. Lowong-lowong kalau kita mengerti lowong kan ya tidak ada himpitan, tidak ada gangguan. Nah, secara awam kita mengerti lengang itu sebagai lengang tubuh kayak wiweka. Jadi kita tidak bersinggungan dengan banyak orang. Itu kan juga memungkinkan kita untuk tidak banyak konflik. Semakin banyak orang, semakin banyak konflik. Ya kan ya? Semakin banyak berhubungan dengan orang, semakin banyak maunya ini maunya itu, konflik terjadi. Ya, itu pokoknya ya iyalah. Mungkin bukan di sini tapi di sana ya. Jauh lah pokoknya di sana. Semakin banyak orang, semakin banyak konflik. Itu makanya beberapa biku suka berlatih di hutan supaya bisa mendapatkan kaya wiweka. Tetapi apakah itu pelatihan yang tuntas? Tidak juga. Ada wiweka yang selanjutnya adalah kelengangan cipta. Nah ini terkait dengan jana. Yaitu tadi kalimat yang tadi itu wiwicewa kam hiwica. Itu pokoknya jana itu artinya lengang dari niwarana, 5 perintang. Yang sebenarnya sudah pernah disebutkan waktu pas awal sih, kesenangan indriawi, kebencian, lalu kelambanan dan kemalasan, kelemasan dan kelambanan, pikiran menghambur dan kecemasan, serta keraguan-raguan. Jadi redam dari itu. Redam dari 5 hal itu bisa membuat kita masuk berdiam dalam jana. Tetapi ternyata masuk berdiam dalam jana ini belum tuntas karena masih ada kemungkinan munculnya. Nah, maka yang disebut sebagai lengang sepenuhnya adalah lengang dari upadi. Nah, upadi ini adalah terkait dengan pembentuk-pembentuk yang membuat seseorang kembali terlahir. Ya ini adalah kilesa, mengotor batin, ataukah kanda itu sendiri, pancakanda yang sudah dijelaskan kemarin, 5 gugusan itu, atau abhisangkara. Abhisangkara ini sebenarnya adalah pembentuk karma. Apakah itu terkait hal bajik, hal yang tidak bajik, atau hal yang membuat kokoh? Nah, seperti yang sudah pernah disampaikan oleh Bante Dhammadiro, kebajikan itu sendiri atau kebaikan itu sendiri pada akhirnya harus dilepaskan karena masih membuat kita muncul. Masih kita menginginkan buah-buah kebajikan, itu disebut sebagai upadi. Masih adanya fuel. Apa sih upadi itu artinya fuel, kayak bahan bakar untuk kembali muncul. Kalau kita masih ada bensinnya lah begitu. Kalau mobil ada bensinnya.
Ya fuel itu kan bensin ya kalau bahasa Indonesianya, masih ada bensinnya. Maka upati WWK adalah lengang dari semua itu. Jadi bukan berarti melepas kebajikan itu tidak berbuat hal baik, ya itu juga keliru. Tapi melakukan hal yang secara awam dimengerti sebagai kebajikan, bebas dari hal tidak kebajikan, tetapi pribadinya, kalau boleh disebut sebagai pribadi, tidak lagi memegang itu sebagai kebajikan. Melakukan itu sebagai hal yang dimengerti sebagai yang semestinya. Berbeda dari hal yang ini adalah kebajikan, ini adalah semestinya. Dan kelengangan ini juga ada sudut pandang lainnya. Apakah secara menekan itu wikambana terkait jana, ataukah lengang karena menempatkan sesuai dengan tempatnya, tadangga, berarti kita saat kita mengembangkan wipasana, di momen kita mengerti ini anatta, belum sepenuhnya memahami betul, dalam arti masih dalam tahap pemikiran, kita kan tidak lagi melekat saat itu. Tapi keluar dari situ kan masih ada mungkin muncul lagi. Maka itu disebut sebagai samaya wimoka. Samaya wimoka berarti kebebasan yang pada momennya, pada waktunya. Jadi sesuai dengan suasananya begitu. Ketika suasananya kita sedang tidak serakah gitu kan, kita berbebas, begitulah mudahnya. Nah, ada juga lanjutannya adalah samuceda, patipasadi, nisarana. Itu tiga yang berurutan, maga, phala, nibbana. Yang sebenarnya ya semuanya nibbana, tetapi dalam arti ketika kita masuk dalam yang disebut sebagai Arya Magga, apakah Sotapati Magga, ya ini sudah agak sulit diangkat ya, yaitu karena susah juga Sotapati Magga, apa terjemahan bahasa Indonesia juga agak susah di ini ya. Sotapati Magga saat itu kan sebenarnya dilanjutkan dengan Sotapati Phala dan tidak lebih dari 7 kali kemunculan untuk mencapai nibbana begitu. Jadi samuceda wiweka adalah kelengangan yang disertai dengan kesirnaan, itu adalah saat masuk magga yang ditandai dengan gotra bunyana kalau dalam teorinya begitu. Ya sedikit inilah. Dan kalau dilanjutkan dengan phala dan nibbana, ini sebatas pengetahuan dasar untuk ya tidak perlu dijelaskan mendalam, nanti juga malah tenggelam jadinya. Tapi sebatas mengetahui bahwa nibbana itu bisa dilihat dari berbagai macam sudut pandang. Dan ini dasar dari pandangan kita. Dan jalan menuju padamnya itu adalah yang disebut sebagai jalan mulia berunsur 8, yang sebenarnya manifestasinya banyak hingga disebut sebagai ada satatingsa bodhipakkhya dhamma, 37 bagian dari bodhi, bagian dari pencerahan. Itu cukup banyak sih, dan itu terkait juga dengan pancabala, panca indriya, idipada dan sebagainya. Nanti itu banyak uraiannya, banyak luas uraiannya. Tetapi yang menjadi dasar di sini adalah jalan Arya yang memiliki 8 unsur yang dimulai dari pandangan benar. Pandangan benar sebagai dasar mengerti karma itu sebenarnya memang benar, dasar sebagai dasar. Tetapi karena kita mengerti bahwa ada yang melakukan karma, dianggap sebagai masih ada penghanyut, masih ada kemunculan. Jadi kan, oh ada baik, ada buruk, ada buah baik, ada buah buruk. Kita kan masih terlekat dengan, oh saya harus banyak melakukan kebajikan untuk mendapatkan kebaikan. Demikian. Tetapi yang disebut sebagai pandangan benar yang tidak lagi memiliki penghanyut adalah yang sudah disertai dengan panya indriya atau dhamma wicaya sambojangga. Sebenarnya sama saja, maksudnya adalah di sini sudah mengerti 4 kebenaran mulia, dan dalam menyelidiki tubuh ini ataukah kanda-kanda lainnya sebagai dasar, ini sebagai dasar walaupun lanjutannya sudah harus lebih bisa berkembang juga, bisa memilah menjadi 4. Maksudnya, oh ketika menyelidiki napas, oh napas ini adalah bagian dari dukkha karena napas ini bagian dari tubuh, pembentuk tubuh.
Lalu apa kemunculan duka? Anggapan, persepsi bahwa diriku sedang bernapas. Kalau kita mengerti, oh saya sedang bernapas, padahal napas itu terjadi secara alamiah. Itu kan hanya sebatas anggapan. Itu yang perlu nanti dipraktikkan. Sehingga padamnya persepsi itu adalah padamnya duka. Dan segala upaya yang dilakukan untuk memadamkan persepsi itu adalah sang jalan. Nah, ini pandangan dasar, karena pandangan ini akan membuat kita memunculkan pikiran yang benar. Pandangan dan pikiran yang benar adalah pembentuk dari ucapan benar, perbuatannya juga benar, dan mata pencahariannya pun benar. Nah, 5 ini yang bisa disebut sebagai dasar-dasar penghidupan. Dalam arti kan kalau kita punya pandangan benar, pikiran benar, semua pekerjaan benar, dilakukan dengan benar, akan lebih mudah bagi kita untuk terbebas dari hal-hal yang membuat kita tidak tenang lah dalam kehidupan kita. Misalkan kan, meskipun sebagai pengusaha kadang-kadang harus memiliki utang, tapi kan kalau kita punya dasar-dasar pemikiran yang benar, tidak sanggup bayar utang lah begitu, tidak sampai membuat keputusan yang memang kita tidak bisa selesaikan begitu. Dan dengan kita sudah memiliki dasar-dasar benar ini, mudah bagi kita untuk memiliki semangat yang benar, untuk ingat memiliki upaya secara benar ini, dan teguh di dalam hal yang benar ini, sehingga buahnya adalah pengetahuan benar dan kebebasan yang benar. Nah, itu ya ringkasan dari Jalan Mulia berunsur 8 sebagai jalan menuju padamnya penderitaan. Yang dimulai sebenarnya adalah yang paling dasar itu adalah pandangan yang benar. Karena kalau pandangan benar sudah pandangannya sudah kokoh, ya akan lebih mudah untuk mengembangkan yang lain-lainnya. Maka kan tadi disampaikan tentang uraian mengenai pandangan itu agak cukup jelas, maksudnya agak cukup terperinci, agar kita bisa mengerti bahwa yang disebut kemunculan penderitaan, kepadaman penderitaan itu ya sebatas kita bisa memahami bahwa adanya kemunculan pengotor batin dan adanya kepadaman pengotor batin yang bersumber dari cara memandang yang keliru. Dan sebenarnya cara memandang keliru ini sudah sangat, sebutlah mendarah daging, sampai entah berapa juta kelahiran. Itu yang upaya yang dilakukan. Maka kalau sekarang mendengar, padahal mungkin sudah pernah mendengar sebelumnya, tetapi mendengar lagi masih kok belum paham ya, masih kok bingung ya, masih kok begini ya, ya sebenarnya tidak masalah. Tetapi yang penting kita sudah mau banyak mendengar, sehingga dengan banyak mendengar ini kita bisa mengetahui sari-sarinya, mengetahui ringkasan-ringkasannya, untuk juga kemudian bisa kita sampaikan kepada yang lain, ditimbang di dalam hati dan dijadikan pandangan. Dan ini adalah dasar dari praktik secara bertahap. Dimulai dari awal itu kan berdana, menjaga sila, hingga kita bisa memperoleh kebajikan-kebajikan. Tetapi ternyata kebajikan-kebajikan itu juga masih bukan kebahagiaan tertinggi, hingga kita melakukan pelatihan bertahap dan hingga terbebas sepenuhnya. Ya, demikianlah uraian-uraian yang mungkin saja singkat, atau mungkin saja banyak yang belum memahami, banyak bingungnya, lebih banyak bingungnya daripada mengertinya. Tidak masalah sebenarnya, tetapi kan setidaknya sudah pernah mendengar itu jauh lebih baik daripada belum pernah mendengar. Karena kita mendengar sekarang, nanti sudah mendengar lagi. Oh, ini maksudnya, itu maksudnya. Dan dengan kita bisa membuka telinga, membuka hati, itu adalah ciri orang yang pandai. Ya, aku salah. Dan dengan demikian, ya akhir kata, sabbe sata bahwantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah Dhamma Desana yang telah disampaikan oleh Bante Tita Sado.
Semoga dapat kita praktekkan dan memberikan manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, karena masih ada waktu, kita akan buka sesi tanya jawab. Ya, langsung saja ada 2 pertanyaan ya. Pagi Bante. Erlin mau nanya Bante. Bante tadi menjelaskan tentang Arya berunsur 8 ya Bante. Nah, apakah samaditi, pandangan benar, apakah bisa dihubungkan, dikorelasikan dengan sada? Terus itu yang, maaf nih saya nambah lagi ya Bante, sama sati, perhatian benar. Kalau saya lihat dari artinya saja ya Bante, perhatian sama pandangan apa sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia kelihatannya sama gitu loh Bante. Tapi saya nggak tahu nih secara bahasa, kalau ditranslate dalam bahasa Inggris pasti itu beda ya Bante. Mohon penjelasannya Bante, itu aja. Terima kasih. Ya sebenarnya kita punya pandangan, kita punya keyakinan kan. Ya itu kan sudah include lah, walaupun tidak dimasukkan sada, tetapi itu bagian dari pandangan. Bagian dari pandangan karena kan masih dalam pandangan masih belum ada pengetahuan secara nyata. Nyata itu kan nyana, berarti kan sudah melihat langsung. Nah, sama sati sebenarnya diartikan perhatian memungkinkan, hanya saja sebenarnya agak kurang pas. Sati, apa itu sati? Nah, ini izin menggunakan bahasa asing lagi. Para mena satine pakena sama nagato cira katampi cira bahasi tampi sarita anus sarita. Nah itu yang paling terakhir bilang. Para mena sati, gini, orang yang memiliki sati kan, yang orang yang memiliki sati adalah yang dengan ini apapun yang telah dilakukan, apapun yang telah dikatakan, walaupun sudah lampau, diingat dan terus diingat dengan kebijaksanaan tinggi. Jadi sebenarnya sati itu lebih tepatnya pengingatan. Dalam arti kan kita ingat kita sedang apa sebagai dasar, tetapi dalam tahapan lanjutan ingat bahwa yang dianggap sedang apa itu adalah onggokan yang bebas dari inti. Itu juga sebagai tahapan lanjutannya, dalam arti kalau ini dalam pengembangan batin ya. Kalau dalam keseharian kan kita ingat bahwa kita sedang melakukan apa. Tetapi kalau dalam pengembangan batin bisa diarahkan yang dianggap sedang melakukan apa itu sebenarnya tidak ada diri di situ. Nah, itu bisa juga kan, itu kan pengingatan sebenarnya. Bukan, kalau perhatian ya sebenarnya perhatian itu lebih ke manasikara. Karena adanya pengingatan, adanya sati, adanya perhatian. Kalau kita ingatkan kita perhatian, udah menjadi bagiannya. Hanya saja kan kadang-kadang ingatnya terhadap hal buruk juga. Jadi perhatiannya terhadap hal buruk, bahwa oh iya itu yang dulu sudah mengambil apa misalkan permen Yupi saya misalkan, atau apalah yang mungkin dulu 15 tahun yang lalu ia pernah salah menggunakan sendal saya misalkan. Oh awas saja sekarang saya mau sengaja menggunakan sendal dia. Itu kan salah jadinya. Nah itu contohnya begitu. Jadi makanya ya memang penerjemahan itu perlu untuk kita memahami, tapi kadang-kadang terjemahan juga bisa bikin bingung. Pandangan, perhatian, atau nanti cita juga kesadaran. Cita juga perhatian, terus atau apa ya? Oh, kan sati kadang-kadang terjemahkan kesadaran juga kadang-kadang. Cita juga kesadaran, winyana kesadaran, terus apalagi kesadaran, itu kesadaran, ini kesadaran, semua kesadaran. Jadi bingung. Jadi memang ya perlu memahami dari penjelasannya sih, karena itu sebenarnya memang ada penjelasannya demikian. Iya, ya sudah. Ya Bante, saya mau tanya, menyambung dari pertanyaan Erlin, saya ingin lebih detail. Maksudnya pandangan benar ini, apakah setiap orang kan merasa mungkin pandangannya benar ya, karena egonya kan masih tinggi masing-masing. Tetapi kita tahu banyak hal yang kita belum tahu dan tidak kita mengerti. Bagaimana kita mengetahui pandangan yang benar-benar sesuai Dhamma
Sehingga kebijaksanaan kita ini dalam memutuskan atau bersikap dalam kehidupan ini betul-betul pandangan benar dalam tanda kutip, karena kadang-kadang kan hanya berupa teori. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ketenangan yang kita raih dalam meditasi samatha, saya dengar ketenangan itu hanya bersifat sementara, seperti tudung yang menutupi dalam ular yang jadi begitu dibuka dia kekotoran muncul kembali. Padahal kita untuk bisa tenang dalam samatha itu sudah tidak gampang kan. Sedangkan ketenangan yang dicapai pada saat kita vipassana, itu ketenangan katanya lebih permanen. Tetapi kan dalam kita yang masih pemula ini, ketenangan yang kita capai dalam vipassana, apakah ketenangan ini juga bersifat sementara? Karena kan loba dosa moha kita kan masih tinggi. Terima kasih Bante. Ya, terkait dengan pandangan benar itu ya sebenarnya ya lebih mudahnya ya kita kembali lagi kepada apa yang diuraikan secara sesuai Dhamma. Nah, berarti kan samadhi ada dua sisi kalau di dalam secara umum ada dua sisi. Yang pertama adalah terkait 10 hal sebenarnya, tapi ya itu kalau diringkas adalah ya memahami bahwa ada perbuatan baik, perbuatan buruk, ada buah baik, ada buah buruk. Itu pandangan benar. Tetapi disebut sebagai sasawa, masih ada penghanyutnya. Karena kenapa? Kenapa kok masih ada penghanyut? Karena kan kita mengerti sebatas baik buruk, adanya masih melekat dengan dualisme begitu, masih memandang secara dualitas. Kita kan masih mengerti sebagai ini yang baik, itu yang buruk. Masih dan lanjutannya adalah masih menginginkan, masih menggandrungi buah-buah dari kebaikan walaupun itu adalah hal yang baik. Dalam arti bukan hal yang buruk begitu. Itu sebagai dasar. Jadi kalau kita mengerti merenungkan terhadap karma itu sebagai dasar pandangan benar. Tapi tahapan lanjutnya adalah yang segalanya itu dipilah dalam keempat kebenaran mulia. Jadi segala fenomena kita mampu memilah ke dalam 4 kebenaran mulia. Dan itu sangat kontekstual dalam arti ada masalah ini, kira-kira mana yang disebut sebagai bagian dari duka, mana kemunculan duka di sini, mana kepadamannya dan mana dan bagaimana jalannya. Itu kan sebenarnya aplikatif dalam kehidupan sehari-hari juga bahwa ada masalah ini, masalah bagian dari duka. Tapi kan masalah ada sebabnya. Apa sebabnya? Jadi upaya yang meredamkan masalah itu, meredamkan sebab masalah itu adalah jalan menuju padamnya duka dalam konteks ini. Jadi sebenarnya kalau setiap permasalahan, setiap soal selalu kita pilah terhadap 4 hal itu, atau mungkin bisa juga menjadi 2, bahwa ada kemunculannya atau ada kemunculan, ada kepadamannya, itu kan juga bagian dari duka dan jalannya. Itu kan sudah menjadi bagian dari pandangan benar bahwa ya kalau kita benar-benar menggunakan itu sebagai tool, sebagai alat, sebagai metode, ya kita akan mengesampingkan ego pribadi lah, akan mengesampingkan hal-hal yang sifatnya hanya menguntungkan sepihak. Jadi kan kalau kita lihat bahwa ya memang sumber masalah itu bukan hanya satu pihak sebenarnya. Karena adanya kesalahpahaman mungkin, karena adanya apalah, misalkan masalah secara sosial lah. Jadi kan kita bisa melihat secara bagaimana yang lebih seimbangnya. Itu salah satu dari bagian dari pandangan benar yang bisa diaplikasikan di kehidupan nyata. Itu salah satunya. Atau juga mungkin ya ini terkait dengan ada sudut pandang lain, 4 cara memunculkan sampajanya. Melihat bahwa apakah kalau dalam kita membuat keputusan misalkan, melihat apakah itu merupakan hal yang bermanfaat atau tidak. Kedua, sesuai waktunya atau tidak. Ketiga, merupakan bagian kita atau tidak. Itu kan gocara, artinya adalah
merupakan hal yang menjadi wewenang kita atau bukanlah kalau dalam permasalahan ini. Dan yang keempat, bisakah kita memastikan bahwa kita memang benar-benar terikat dengan pengharapan yang baik, bukan adanya pengharapan buruk. Itu maka harus jujur kepada diri sendiri. Dalam konteks ya diri sendiri yang kita pahami ini. Itu. Lalu tadi kedua adalah samatha ya. Samatha dan vipassana, keduanya memang perlu dikembangkan. Kadang-kadang bersamaan, kadang-kadang samatha dulu, kadang-kadang justru vipassana dulu. Bahwa kadang-kadang kalau seseorang yang kental adalah pandangan keliru, maka yang harus dituntaskan adalah pandangan keliru. Tetapi bisa jadi pandangannya sudah lurus, masih ada kesenangan indriawi yang tersisa. Kesenangan indriawi ini lebih tuntas kalau redam dengan samatha sebenarnya. Ya, memang dalam konteks tertentu beberapa pihak yang dasarnya adalah ini mungkin fundamentalis misalkan, ia perlu adanya vipassana dulu, baru samatha. Tapi ya ini kontekstual sih, kadang-kadang ada juga yang bisa langsung bisa bebas. Kadang-kadang ya pandangannya sudah benar, sudah mematahkan sakaya ditthi, tapi masih ada kamaraga, masih ada kesenangan indriawi yang lebih halus. Itu perlu dikembangkan dengan samatha, hanya saja berbeda dari samatha untuk yang awamnya. Bahwa kalau perumah tangga yang sudah mengembangkan vipassana, ya tidak bisa underestimate juga. Memungkinkan juga kok kalau misalkan ada upaya yang memang upayanya sudah cukup, dalam arti bukan hanya saat ini, sudah dengan yang kehidupan lampau dan sebagainya, memungkinkan juga untuk tuntas. Tetapi kan ya belum tentu juga, bahwa bukan perumah tangga pun, pabacita pun juga belum tentu kehidupannya upayanya tuntas saat ini. Tapi ya itu keduanya memang harus dikedepankan. Memang yang lebih diutamakan vipassana. Tapi kalau misalkan ia lebih kental terhadap kesenangan indriawi, memang untuk awal diutamakan samatha dulu. Baru ketika sudah mendapatkan kebahagiaan karena samatha ini, nah kebahagiaan ini diselidiki secara vipassana, itu akan lebih tuntas. Yaitu teorinya, tapi maksudnya praktiknya kan harus dijalankan, bahwa walaupun itu sulit, ya lebih dari sulit mungkin, cuman itu ya memungkinkan juga, karena kan bukti-bukti perumah tangga mencapai kesucian juga tidak sedikit di dalam pustaka suci. Ada ya banyak, bahkan raja sendiri juga ada gitu kan. Jadi makanya terkait dengan ketenangan ataukah kebahagiaan karena samatha itu sementara memang benar, atau juga bisa ini seumpama menyabit rumput sampai rata di tanah, di atas sudah tidak ada, akarnya masih ada, akan tumbuh lagi. Itu tapi kan kalau rumputnya sudah dipapas habis begitu kan mudah untuk membersihkan akarnya, dibanding masih banyak rumput-rumput di atas begitu. Ya bisa dibayangkan lah begitu bagaimana. Itu terkait samatha dan vipassana. Jadi memungkinkan juga kok vipassana dulu baru samatha, samatha vipassana keduanya bersamaan juga bisa ya. Ya demikianlah saya tanya jawab kita kali ini. Terima kasih atas partisipasinya. Selanjutnya untuk menambah kabar baik lagi, mari kita berdana dengan diiringi lagu Dana Paramita. Silakan kantong dana diedarkan.
atas dana yang telah diberikan. Selanjutnya sesi pengumuman. Total dana paramita SPD kemarin sebesar Rp1.646.000 anumodana atas dana yang telah diberikan. Selanjutnya jika ada yang melakukan transfer dana jubah atau catu pacaya bisa mengkonfirmasi langsung ke Ibu Erlin. Yang ketiga ialah sebulan pedalaman Dhamma berikutnya SPD ke-17. Sore ini pengundang Sekolah Minggu Bodhi Cita di Wihara Mula Dharma dimulai pukul 5 sore. Untuk info dana makan tanggal 22 Mei tidak ada dana makan pagi dan siang. Selanjutnya bagi yang melaksanakan atas sila silakan melakukan permohonan sila pada pagi hari sebelum Bante sarapan disesuaikan dengan kehadiran Bante. Dan yang terakhir ialah dimohon kepada para umat yang belum mengisi absen untuk dapat mengisi absen kehadiran setelah SPD selesai untuk melengkapi pendataan umat panitia SPD. Ya, demikianlah pengumumannya. Selanjutnya kita memasuki sesi penyerahan dana dan pemberkahan. Acara SPD hari ini disponsori oleh keluarga Bapak Edi Tom. Kepada keluarga Bapak Edi Tom kami persilakan untuk menyerahkan dana ciwara dan amisa kepada Bante, dilanjutkan dengan pemberkahan. Ya, baik, tiba waktunya untuk melakukan pelimpahan jasa. Mari kita ingat kebaikan yang sudah kita lakukan
hingga memunculkan rasa gembira karena telah berbuat baik. Kemudian dengan rasa gembira karena telah berbuat baik melalui pikiran kemudian ditujukan kepada sanak keluarga para leluhur. Semoga beliau-beliau berbahagia. Untuk keluarga Bapak Edi Tom, pikirannya diarahkan kepada para mendiang sanak keluarga. Mari kita bersama-sama melakukan pelimpahan jasa. Yata wariwaha pura paripurenti sakarang ewa mewa itu dinang betanang upakapati icitang patitang tumhang kipa mewa sami jatu sabe purintu sangkapa candu panaraso yata manijo tiraso yata Tio viwa jantu sabharo ako awina satu mate bhavat vantarayo asuki atika yuko bhava apiwa lesane cang wota pacayino cataro dhamma watante ayuwano sukang Balang te atalata sukita wirula buddha sasane aroga sukita hota sahasabe hinyati pijayanto bodhiya mule sakyanang nandiwadano ewang tuang wijayo ho hijaya sucaya manggale aparajita palang kesise pada wipokare abhiseke sababuthanang akapato pamodhati sunakatang sumanggalang supapatang suhutitang sukano sumuhuto jasuyitang brahmacari supatakinang kaya kamang waca kamang patakinang patakinang mano kamang panidite patakina patakina nikatuwana lapantate patakine bhawatu sabha manggalang rakantu sabha dewata sabba buddhanu bhavena sada soti bhavantu te bhavatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba dhammanu bhavena sada soti bhavantu te bhavatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba sanghanu bhavena sada soti bhavantu te. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya ialah penyerahan souvenir sebagai ucapan terima kasih kepada Bante dan kenang-kenangan untuk sponsor.
Selanjutnya, setelah tadi kita telah banyak melakukan perbuatan kebajikan, mari kita melakukan pelimpahan jasa kepada para leluhur sanak keluarga yang telah tiada. Buka halaman 140. Untuk Imang Rakantu Petakang kita ganti menjadi Imang Rakantu Petake. Dan untuk terjemahannya, melindungi mendiang Bapak Tang Kong Kiong, Ibu Yu Joy Mui, Bapak Tang Chin Tong, Bapak Tang Chin Siang, Bapak Ang Kun San, Ibu Go Swat Yong, beserta semua leluhur yang berhubungan karma. Hendamayang etawa tadia dipati danang karo mase etawata caam ehi sambatang punya sampadang sabe dewa numodantu sabah sampati sidia etawata caam ehi sambatang punya sampadang sabe buta numodantu sabah sampati sidia etawata caam ehi punya sampadang sabe sata numodantu sabah sampati sidia idang wonyatinang hotu sukita hontu nyatayo idang wonyatinang hotu sukita hontu nyatayo nyatinang hotu sukita hontu nyatayo akasata cabumata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa imai rakantu petake akasata cabumata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu wasada sadu sadu sadu. Semoga para dewa turut bersuka cita atas timbunan kebajikan yang telah kami capai dan timbun sebanyak ini. Semoga para makhluk halus turut bersuka cita atas timbunan kebajikan yang telah kami capai dan timbun sebanyak ini. Demi keberuntungan dan keberhasilan, semoga semua makhluk hidup turut bersuka cita atas timbunan kebajikan yang telah kami capai dan timbun sebanyak ini. Demi keberuntungan dan keberhasilan, semoga timbunan jasa ini melimpah pada sanak keluarga. Semoga sanak keluarga berbahagia. Semoga timbunan jasa ini melimpah pada sanak keluarga. Semoga sanak keluarga berbahagia. Semoga timbunan jasa ini melimpah pada sanak keluarga. Semoga sanak keluarga berbahagia. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga, mereka yang perkasa, setelah turut bersuka cita atas jasa ini, melindungi mendiang Bapak Tang Kong Kiong, Ibu Yu Joy Mui, Bapak Tang Chin Tong, Bapak Tang Chin Siang, Bapak Ang Kun San, Ibu Go Swat Yong, beserta semua leluhur yang berhubungan karma, para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga, setelah turut bersuka cita atas jasa ini, selalu melindungi Anda semua selamanya. Semoga demikian adanya.
Semoga demikian adanya. Semoga demikian adanya. Mari kita tutup SPD hari ini dengan membacakan nama Karapatha. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang Namami. Marilah kita memberikan penghormatan kepada Yang Mulia Biku Sangga sebagai wujud rasa terima kasih. Okasa Wandami Bante. Semoga selalu sehat, sejahtera, bahagia, ayu wano sukang balang. Sadu, sadu. Demikianlah acara sebulan pendalaman Dhamma telah selesai kita laksanakan. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Edi Tom sekeluarga yang bertindak sebagai tuan rumah pada acara SPD hari ini. Marilah kita bersama-sama memancarkan cinta kasih kepada semua makhluk dengan mengucapkan Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.